ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berjumpa dalam kajian kitab syarah salah satu usul di halaman 27. Sekarang penjelasan dari perkataan Imam Bukhari ya fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Imam Bukhari memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan amal. Yang nomor 4 ya, keterangan nomor 4. Silakan siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadalla Bukhariyu rahimahullahu bihadihi ayati ala wujubil buda'ati bil ilmi qabla al-qawli wal amali wa hada dalilu asari Ditanwinkan ya, dalilu. Wahada dalilun asariyun yadullu ala annal insana ya'lamu awalan summa ya'malu saniyan wa hunaka dalilun aqliyun nadhariyun yadullu ala annal ilma qabla al-qawli wal amali wa dzalika li annal qawla awil amala la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala wafqis syari'ati wa la yumkinu an ya'lamal insanu an amalahu ala wafqis syari'ati illa bil ilmi walakin hunaka asya'u ya'lamuha insanun bifitrati kal ilmi bi anna lil bifitratihi kal ilmi bi anna Allaha ilahun wahidun fa inna hada qad putira alaihil abdu walihada la yahtaju ila ana'in kabirin fit ta'limi. Kalau fit ta'limi ada ayatnya. Ini enggak ada ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya Pita'allumi ammal masailul juz'iyatul muntasiratu fahiyallati tahtaju ila sama kayak tadi. Cuma di sini tidak ada alif lam. Illa ta'allumi illa ta'allumin wa takrisi juhudin
takrisi juhudinnya. Takris tidak ditanwin, kenapa? Takrisi tidak ditanwinkan, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Mudok ya. Mudok, jadi juhudinnya mudok ini. Ya, jadi ini penjelasan bagi perkataan Imam Bukhari ya dalam Sahih Bukhari-nya ya. Yang dalam kitab ilmi ya, kitabul ilmi, beliau membuat satu judul, Babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ya, lalu beliau mengemukakan ayat dalil wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini kan akidah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini akidah. Tapi didahului oleh ilmu dulu, pelajari dulu. Ya, makanya orang berkeyakinan itu didahului oleh pemahaman terlebih dahulu. Maka tidak bisa dibenarkan orang berkeyakinan, berakidah ya tanpa ada pemahaman. Paham dulu, lalu yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa agama Islamnya agama yang benar. Ya, baru dia masuk Islam dengan kesadaran. Ya, tidak boleh secara terpaksa. Wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunlah untuk dosamu. Ini amal. Kalau tadi la ilaha illallah, keyakinan ataupun diucapkan ucapan. Memohon ampun, nah itu amalan. Jadi sebelum berbicara dan beramal didahului oleh ilmu terlebih dahulu. Lalu di sini dijelaskan oleh pensyarah, Istadal Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari berdalil rahimahullah bihadhil ayati, dengan ayat ini, ala wujubil, bisa dibaca budaati atau badaati juga bisa, atas wajibnya memulai, badaah memulai, bil ilmi, dengan ilmu, qabla qawli wal amali, sebelum berbicara dan beramal. Wa hadza dalilun azhariyun, dan ini adalah dalil yang berupa asar, ya, berupa nas, ya, nas, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, dulu yang menunjukkan ala annal insana ya'lamu awalan, bahwa manusia itu mengetahui terlebih dahulu, summa ya'malu saniya, kemudian dia beramal. Ya, jadi awalan yang pertama, kemudian yang kedua baru beramal, berilmu dulu. Nah, jadi yang dikemukakan oleh Imam Bukhari tadi itu dalil asari atau dalil naqli, ya, karena beliau mengutip dari ayat Al-Quran. Nah, kata beliau ada lagi dalil akli. Wa hunaka dalilun aqliyun nadhariyun. Ya, dan di sana maksudnya ada. Ya, di sana maksudnya ada. Hunaka kan artinya di sana. Jadi maksudnya ada, ya, seringkali kata hunaka itu digunakan untuk makna ada. Jadi ada dalil akli, ya, akal, rasional, nadhari, ya, yang sifatnya pemikiran. Ya, dulu yang menunjukkan annal ilma qabla al-qawli wal amal, bahwa ilmu itu sebelum berbicara dan beramal.
Wadzalika, dan hal itu di anna qaula bil amala, ya, karena berbicara dan beramal la yakunu sahihan maqbulan, ya, tidak menjadi benar dan diterima, hatta yakuna ala wafqi syariati, sampai ia sesuai dengan syariat. Ya, karena pembicaraan ya, atau amalan itu akan diterima oleh Allah sebagai ibadah yang berpahala. Ya, kalau sesuai syariat. Ya, kalau bertentangan dengan syariat, bukannya diterima, justru malah jadi dosa. Ya, atau bisa jadi tidak sah atau tidak bermanfaat. Nah, bagaimana mengetahui bahwa itu diterima atau tidak? Ya, bagaimana mengetahui itu sesuai syariat atau tidak? Ya, maka itu dengan ilmu. Jadi supaya perkataan kita tidak sia-sia, amalan kita tidak sia-sia, maka perlu didasari dengan ilmu. Ya, wala yumkinu an ya'lama al-insanu anna amalahu ala wafqi syariati illa bil ilmi. Tidak mungkin seorang manusia mengetahui bahwa amalnya itu sesuai dengan syariat kecuali dengan ilmu. Ya, amal kita sudah sesuai syariat atau belum? Sesuai tuntunan Nabi atau belum? Atau cuma sekedar ikut-ikutan saja? Nah, maka perlu dengan ilmu, perlu dengan belajar. Makanya belajar itu wajib, setiap muslim wajib. Agama Islam itu bukan agama yang ikut-ikutan. Ya, tapi perlu belajar. Walakin hunaka asya'. Kalau dibaca walakin tanpa tasdid, berarti itu bukan termasuk saudarinya inna, tapi sebagai atop. Tapi kalau dibaca walakinna, itu saudarinya inna. Nah, ini harus dibedakan. Karena kalau walakin itu jadi atop. Tapi kalau walakinna itu jadi saudarinya inna. Nah, di sini dibaca dengan sukun ya, tidak ditasdid. Walakin. Nah, kalau walakin berarti asya'un. Kalau dibaca walakinna berarti asya'an. Tidak. Karena dia jadi isimnya. Ya, atau kalau tidak atop berarti dia kalimat baru ya, maka asya'unnya bisa jadi mubtada. Kalau walakinna berarti asya'an, hunakanya khobar. Khobar yang didahulukan. Asalnya kan walakin asya'un hunaka. Ya. Itu karena hunaka itu kata tunjuk. Ya, kata tunjuk untuk tempat yang jauh, di sana. Ya, tetapi di sana ataupun ada ya perkara-perkara ya'lamu hal insanu bi fitrati, yang diketahui oleh manusia dengan fitrahnya. Nah, ini menunjukkan ilmu itu bertingkat. Ya, ilmu itu ada tingkatannya, tidak sama semua. Ya, makanya kan disebut ada ilmu yang daruri, ada ilmu yang nadhari. Ilmu daruri itu ilmu yang otomatis orang itu akan mengetahui itu tanpa perlu belajar. Ya, tanpa perlu penelaahan, penelitian. Jadi mudah untuk dipahami. Ya. Itu makanya ada hal-hal yang daruri ya. Nah, ada yang nadhari. Kalau nadhari butuh pengamatan, butuh pembelajaran. Ya, yang daruri itu misalnya apa? Hal-hal yang dipastikan oleh akal ya kebenarannya.
misalnya seluruhnya itu lebih besar dari sebagian, itu hal yang daruri. Ya. Dan sebagainya. Nah, termasuk juga dalam agama ada yang diketahui tanpa pembelajaran karena sudah masyhur ya, sudah dikenal orang. Bahkan orang non muslim pun tahu, misalnya orang Islam itu wajib sholat 5 waktu. Itu kan ilmu daruri. Istilahnya maklum minadin bid darurah. Sesuatu yang orang dengan mudah untuk mengetahui. Ya, umat Islam itu wajib puasa Ramadan. Ya, wajib haji dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang daruri yang tidak butuh kepada pembelajaran. Nah, adapun nanti bagaimana cara melaksanakannya ya, rinciannya, teknisnya itu perlu belajar. Gitu. Nah, jadi kata beliau ada perkara-perkara yang diketahui oleh manusia dengan fitrah tanpa butuh kepada pembelajaran. Secara fitrah itu sudah orang akan mudah menangkap, menerimanya. Seperti apa misalnya? Kal ilmi bi annallaha ilahun wahid. Seperti mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Ini sudah fitrah. Ya, sudah ditanamkan di dalam diri manusia. Ya, hanya kan ketika lahir itu fitrahnya dirubah oleh lingkungan ya. Itu. Makanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Fitrah di situ Islam, fitrah di situ bertauhid. Jadi sebagaimana di Quran di surat Al-A'raf. Ya. Wa idza akhadha rabbuka itu ya. Min bani Adama ya, zuhurihim. Ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan tentu kami bersaksi. Itu. Jadi sudah ditanamkan fitrah di setiap diri manusia, hanya kemudian dirubah oleh lingkungan. Makanya kata Rasulullah, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi. Kenapa tidak disebut yuslimani? Ya, atau apa? Bahasa Arabnya. Ya, atau dia menjadikannya Islam, gitu. Kenapa enggak disebut begitu? Nah, karena Islam sudah asal, sudah fitrah, sudah bawaan. Sudah bawaan, jadi tidak perlu lagi diislamkan. Ya kan? Makanya Rasul hanya menyebutkan ya meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Kenapa tidak disebut mengislamkan? Ya, karena Islam sudah bawaan, tidak perlu diislamkan lagi. Ya, makanya ketika ada orang non-muslim masuk ke Islam menjadi mu'alaf, sebenarnya dia kembali kepada Islam. Karena setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah tadi. Semua ini nggak ada pengecualian ya, termasuk orang-orang kafir. Anak-anak orang kafir itu juga sama, lahir dengan fitrah. Hanya kemudian fitrahnya itu dirubah. Nah, jadi secara fitrah sudah dibekali oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Keadilan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibekali, hanya dirusak oleh manusia itu sendiri. Allah tidak zalim sama sekali. Orang memilih untuk menjadi kafir itu adalah pilihannya. Ya, pilihannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membekali orang dengan fitrahnya, bahkan dengan petunjuknya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab. Ya kan? Ada para ulama, ada para dai di setiap zaman, di setiap tempat, tidak pernah berhenti. Itu sebagai hujah, ya, sebagai keadilan dari Allah. Tapi manusia tetap tidak mau beriman,
tetap tidak mau taat, ya maka itu adalah akibat konsekuensi yang akan diterima atas perbuatannya sendiri. Ya. Jadi akan sangat mudah orang itu meyakini Allah itu esa. Allah itu hanya satu, itu fitrah. Ya, fitrah itu menjadi hilang, ya tertutupi, ya oleh hurufat, oleh kepercayaan, ya yang turun temurun, yang diterima begitu saja, diikuti secara fanatik, secara taklid buta, ya kan, tanpa mau memikirkan kembali, tanpa mau membuka hati nuraninya, ya itu tertutupi oleh itu. Makanya kalau orang itu kemudian mulai membuka hati, membuka pikiran, ya dia akan mempertanyakan, ya ajaran-ajaran yang turun temurun, ya yang mereka pegang itu, ya makanya kan banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam ketika mereka mau membuka pikiran, ya karena sangat mudah sekali, ya Tuhan itu satu. Fa inna hadza qad futira alaihi al-'abdu. Sesungguhnya ini seorang hamba telah diberi fitrah atasnya. Wa li hadza la yahtaju ila 'ana'in kabirin fit ta'allumi. Oleh karena itu tidak butuh kepada kesungguhan yang besar, ya atau kesulitan yang besar, ya sungguhan atau kesulitan yang besar dalam belajar. Nah ini sebenarnya mengandung isyarat bantahan kepada orang yang terlalu memperumit ya untuk masalah akidah, untuk masalah tauhid. Kayak kalau dicari dalil akal, rumusan dan sebagainya, memperumit, gitu ya. Sebetulnya ada yang namanya fitrah, ya dalil fitrah. Ya tidak perlu terlalu bermain-main rasio, ya bermain-main akal. Ya cukup ya kita melihat bukti yang nyata. Ya, melihat tanda di alam ini begitu luas, begitu banyak, semuanya menunjukkan keesaan Allah. Ya, semua menunjukkan keesaan Allah. Sangat mudah sekali. Kembalikan saja orang itu kepada fitrah dengan berpikir yang sederhana. Nggak usah ribut, nggak usah terlalu rumit, pakai filsafat, pakai rumusan-rumusan, ya kalam yang rumit. Pakai fitrah, pakai berpikir secara sederhana. Ya harus terkembalikan kepada fitrah. Gitu ya. Wa a'ammal masailul juz'iyatul muntasyiratu, adapun permasalahan cabang ya yang tersebar, fahiyallati tahtaju ila ta'allumin, maka itulah yang membutuhkan kepada belajar, wa takrisi juhudin, ya dan menguatkan kesungguhan. Ya rincian-rinciannya bagaimana tata cara sholat, ya ibadah-ibadah yang lain yang butuh kepada rincian, maka itu butuh kesungguhan dalam belajar. Termasuk juga rincian-rincian akidah. Karena masalah akidah ini sumbernya harus wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Karena itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib, gak bisa melalui pemikiran manusia. Maka kita perlu belajar mana saja ayat Quran yang bicara masalah akidah, mana saja hadis-hadis Nabi yang bicara masalah akidah, lalu dipahami dengan benar, dengan pemahaman yang benar, ya, dengan menggabungkan dalil-dalil itu
Ya, digabungkan sehingga melahirkan pemahaman yang utuh, tidak parsial gitu memahami dalil. Kemudian juga dengan memahami bahasa Arab, karena wahyu ini kan dengan bahasa Arab, sehingga kita bisa mengetahui maksudnya dengan benar. Ya, dari dalil-dalil itu. Ya. Kemudian lahir perangkat-perangkat ilmu yang lain seperti usul fikih, bagaimana menyimpulkan sebuah hukum. Ya, itu juga semuanya sebetulnya lahir dari dalil utama Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ketika orang mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, lahirlah perangkat-perangkat ilmu, lahirlah kaidah-kaidah untuk memahami Quran dan Sunnah itu sendiri. Jadi semuanya bersumber dari Quran dan Sunnah. Semua ilmu Islam itu, ya, semua ilmu Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dia jadi panduan, jadi patokan. Ya. Berapa menit lagi nih? Masih lama? Masih lama ya? 13? Kita lanjut ya. Ilam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Anahu yajibu ala kulli muslimin, bahwa wajib bagi setiap muslim wa muslimatin dan muslimah ta'allumu thalathi hadhil masaili, mempelajari 3 permasalahan ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Al-ula ini bukan al-aula ya, itu keliru ya, harokatnya. Al-ula bukan al-aula, karena nggak cocok. Jadi yang pertama, bukan yang lebih utama, tapi yang pertama. Kalau aula itu yang lebih utama. Ya, karena kan di sini beliau tidak mengutamakan ya yang satu dari yang lainnya, tapi menghitung, menyebutkan satu, kedua. Ya, al-ula yang pertama, annallah khalaqana, bahwa Allah menciptakan kami. Nah, ini beliau mulai merinci yang pertama, mengenal Allah. Nah, mengenal Allah ini apa saja nih yang harus kita ketahui permasalahannya? Nah, yang pertama, mengetahui ya, sekaligus meyakini bahwa Allah menciptakan kita, wa razaqana, ya, memberi rezeki kepada kita, ya, secara lengkapnya. Wa lam yatrukna hamala, tidak membiarkan kita secara sia-sia, maksudnya tanpa pertanggungjawaban. Bal arsala ilaina rasulan, ya, tetapi mengutus kepada kita seorang rasul, dan seterusnya. Ya, intinya Allah menciptakan kita itu ya dengan tujuan apa? Untuk ibadah kepada Allah. Gitu ya. Itu tauhid. Makanya sebetulnya beliau ingin lebih menekankan soal tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, itu yang beliau tekankan tuh. Makanya itu kita banyak lihat ya dalam karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, beliau penekanannya kepada tauhid uluhiyah, ibadah. Jadi memurnikan ibadah itu kepada Allah. Jangan ada kemusyrikan. Ya, jangan, karena beliau melihat banyak sekali di zaman beliau itu orang-orang berbuat syirik. Baik dalam ibadah ritual, dalam doa, ya, memohon pertolongan dan sebagainya. Itu yang ingin ditekankan. Nah, di sini kemudian oleh pensyarah disebut dalil-dalilnya. Wa dalilu dzalika ani annallaha khalaqana sam'iyun wa aqliyun. Dalil hal itu ya, yakni ya, bahwa Allah menciptakan kita
baik secara sam'i itu dalil yang didengar, maksudnya wahyu, maksudnya nas ya, Al-Quran dan Sunnah. Wa aqliyun dan akal, dalil secara akal. Jadi ini mendalili ya, dalil dari bahwa Allah itu menciptakan kita. Ya. Jadi dari mana kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita? Dalil-dalilnya, argumennya, gitu ya. Secara wahyu ya ataupun akal. Nah, akal itu sebetulnya disebutkan di dalam wahyu juga. Sebetulnya ya. Jadi kita jangan memisahkan ataupun mempertentangkan seakan-akan wahyu itu bertentangan dengan akal. Tidak. Wahyu dan akal itu selalu selaras. Kalau pemahaman terhadap wahyunya benar, ya penggunaan akalnya benar. Ya, itu kalau dianggap bertentangan, ya bertentangan itu kalau kemungkinan salah memahami wahyunya, ya atau salah menggunakan akal. Jadi tidak mungkin wahyu itu bertentangan. Ya, nggak mungkin. Ya, misalnya kan dalam Al-Quran sendiri Allah berikan hujah akal. Kenapa Allah yang menciptakan? Di dalam surat Ad-Dariyat ya, atau surat At-Tur yang menyebutkan namhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, tanpa sebab, jadi tiba-tiba muncul begitu saja? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi kita disuruh berpikir menggunakan akal kita. Ya, manusia itu ada atau makhluk-makhluk itu ada, apakah mungkin dia ada dengan sendirinya? Ya, tanpa ada yang menciptakan. Itu mustahil. Sesuatu ada dengan sendiri itu nggak masuk akal. Kita lihat di ruangan ini, ya ada nggak benda yang muncul sendiri? Nggak mungkin. Pasti ada yang buat, yang bawa, yang masak. Bahkan melalui banyak tangan orang, ya kan? Pakaian yang kita pakai ini melalui berapa banyak tangan manusia, ya. Dari yang membuat kainnya, menjahitnya, gitu ya, ya menjual dan sebagainya. Tidak mungkin. Begitu juga kalau kita lihat ke atas ke langit, ada nggak benda yang ada dengan sendirinya? Ya nggak mungkin. Lalu mungkin nggak manusia menciptakan benda-benda langit itu, bulan, matahari, bintang? Nggak mungkin kan? Nah, maka ada pencipta, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini dalil-dalil ini insya Allah mudah untuk dipahami oleh setiap orang, setiap muslim, ya, sehingga dengan dia memahami dalil tersebut, ya keyakinannya menjadi kuat, tidak mudah tergoyahkan, ya tidak mudah tergoyahkan. Baik, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, dari pembahasan ataupun yang berkaitan, mulai. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit ya. Amma sam'i, adapun dalil sam'i, fakatsirun maka banyak. Wa minhu qauluhu azza wa jalla.
Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi khalaqakum." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min tinin, dari tanah liat ini. Summa qada ajalan, kemudian menetapkan ajalnya. Wa ajalun musamma indahu, dan ajal yang ditetapkan di sisinya. Summa antum tamtaruna, kemudian kalian ragu, menjadi orang yang ragu. Ya, padahal itu sudah jelas. Nah, di sini menetapkan asal mula ya penciptaan manusia. Itu manusia pertama dari tanah liat yang Adam. Adapun penciptaan selanjutnya diciptakan dari apa? Ya, dari air mani, nutfah. Jadi ini dari tanah liat ini adalah penciptaan pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian menentukan ajal, ini takdir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia di antara ajal. Di antaranya ajalnya kapan dia akan berakhir usianya. Ya, ditentukan oleh Allah di sisinya. Ya. Nah, jadi semuanya sudah diketahui oleh Allah. Takdir itu kan ada 4 rukun ya. Kalau sedikit kita singgung. Yang pertama ilmu. Jadi Allah mengetahui semua hal yang terjadi. Yang kedua kitabah, ya, tercatat. Semua takdir Allah tercatat, dicatat. Makanya ada kitab ya, ada Lauhul Mahfuz. Yang ketiga kehendak, masyiah. Jadi semua yang terjadi itu tidak akan keluar dari kehendak Allah. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mau mengizinkan gitu ya itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Ya, dan yang keempat penciptaan, al-khalq. Jadi semua hal itu tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Manusia diciptakan. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia juga diciptakan oleh Allah. Ya, tapi bukan berarti paksaan ya, bukan berarti pemaksaan manusia dipaksa melakukan, tidak. Allah juga menciptakan kehendak manusia. Manusia melakukan itu dengan kehendak, dengan pilihan. Dialah yang memilih sendiri berbuat itu. Tapi perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu juga dengan kehendak dan izin Allah. Allah izinkan itu terjadi. Allah ciptakan perbuatan itu. Ya, tapi dengan pilihan manusia, tidak dengan paksaan. Kita mau belajar ya seperti ini, mau duduk, itu kan dengan kesadaran kita. Kita tidak merasa dipaksa oleh Allah. Ya, nah ini nanti pembahasan takdirnya harus betul-betul paham ya. Karena di dalam masalah takdir banyak pemahaman-pemahaman yang keliru, yang menyimpang, sehingga harus tahu yang benarnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.